5 tren HP yang aku suka. Jadi beberapa hari lalu aku udah bikin video tentang tren yang aku nggak suka. Sekarang kita ke yang lebih positif yaitu yang tren yang aku suka. Karena walaupun aku komplainnya banyak, masih banyak juga perkembangan yang bagus banget. Dan yang pertama itu baterai kapasitas super gede. Jadi di tahun 2025 ada gebrakan teknologi baterai yaitu baterai silikon karbon yang menurutku jadi gebrakan terbesar di industri HP dalam beberapa tahun ini. Karena 2024 kemarin baterai itu masih di sekitar 5.000 6.000 mAh kapasitasnya. Itu pun yang ukuran 6.000 mAh ke atas biasanya itu relatif gede dan tebal untuk ukuran HP yang tentu aja kurang nyaman lah di tangan. Dan sejak ada baterai silikon karbon ini yang dijual di industri HP, langsung banyak banget tuh baterai yang ukurannya di atas 6.000 mAh dan masih ramping. Contohnya kayak iQOO Z10 itu, yang ukurannya standar. Layarnya 6,77 inci, tebelnya 7,9 mm, dan beratnya itu cuma 199 gram, yang standar banget kan. Itu aja punya baterai 7.300 mAh. Lalu contoh yang lebih ekstrim, kayak Honor Power 2 yang bulan ini rilis. Itu ukurannya juga standar juga, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Kalau nggak salah tebelnya itu cuma 8 mm dan beratnya itu 216 gram kalau nggak salah. Tapi dia baterainya udah kayak tablet 10.080 mAh. Tablet beneran aja yang jauh lebih luas. Baterainya itu ukurannya nggak jauh lebih tinggi. Contohnya kayak Redmi Pad 2 Pro itu aja. Baterainya 12.000 mAh. Lumayan gede itu buat tablet. Tapi kapasitasnya nggak beda jauh sama Honor Power 2 itu. Jadi hebat banget teknologi ini. Dan bayangin kalau di HP aja bisa kayak gitu. Apalagi kalau dipakai di tablet. Bisa-bisa yang di tablet itu ukuran baterainya ngalahin baterai di laptop nanti. Yang kedua adalah layar OLED dan refresh rate tinggi yang sekarang jadi standar. Dulu layar OLED itu cuma privilege HP mahal doang. Yang pertama dulu ya flagship Samsung dan LG. Karena mereka doang yang bisa bikin layar OLED waktu itu. Ada juga beberapa HP di harga mid-range pada tahun-tahun berikutnya yang pakai OLED di masa itu. Terutama dari Samsung kayak Samsung A5 kayak gitu. Tapi mereka pasti ada yang disunat spek dan fiturnya. Tahu sendiri Samsung dulu kan pelit banget speknya karena layarnya bagus hitungannya. Bahkan iPhone aja. Itu iPhone X yang baru dapat layar OLED. iPhone 8, 8 Plus setahuku belum dapat, masih pakai IPS. Dan itu harganya gila banget di zaman itu, $1.000 waktu rilis di 2018. Nggak ada HP seharga itu dulunya. Dan setelah iPhone X itu, OLED makin standar di flagship. Jadi makin banyak HP flagship yang adopsi OLED. Dan beberapa HP mid-range dari pabrikan lain juga mulai ada sedikit demi sedikit. Tapi rasanya yang mengubah pasar waktu itu adalah Redmi Note 10 di 2021. Dia di harga 2 jutaan udah dapat layar Super AMOLED yang beneran proper, dia Full HD. Jadi itu bener-bener buka gerbangnya untuk HP OLED di HP yang lebih terjangkau di kantong kita. Dan di tahun sebelumnya, Realme 6 juga bawa inovasi di sektor layar yang mengubah pasar. Layarnya sih masih IPS Full HD Plus ya, tapi yang spesial itu dia 90 Hz. Sebelumnya yang pertama punya refresh rate tinggi itu ya HP gaming kayak Razer Phone atau ROG kayak gitu kan. Habis itu ada OnePlus 6 atau 7 kalau nggak salah yang bawa layar 90 Hz di HP biasa. Dan Realme 6 ini adalah yang pertama bawa ke mid-range. Dan setelah itu yang pertama gabungin OLED dan refresh rate tinggi itu secara teknis ya. Itu brandnya nggak di-expect banget. Yaitu Samsung dengan A22 4G-nya. Tapi untuk HP ini masih disunat lagi layarnya. Dia bukan 1080p tapi 720p atau HD plus doang. Dan kalau cari yang Full HD dan high refresh rate dan AMOLED gitu, ada Redmi Note 11 yang rilis beberapa bulan kemudian. Dan sekarang fitur ini bukan sesuatu yang spesial dan wah lagi. Malah kayaknya wajib untuk HP 2 jutaan kayak gitu. Contohnya kayak Redmi Note 15 4G kemarin yang baru rilis di global. Yang layarnya itu bisa bersaing dengan flagship beberapa tahun lalu. Brightness-nya tinggi, refresh rate-nya 120 Hz, pakai Super AMOLED.
Cuma sih minusnya dia layarnya belum ada panel LTPO ya, jadi dia cuma bisa turun dari 30, 60, 90 kayak gitu ganti refreshnya, nggak bisa sampai 1 sampai 120 kayak LTPO yang ada di flagship. Sejauh ini belum ada sih HP yang pakai LTPO di luar flagship ya. Tapi mungkin tahun ini kalau ada itu bakal mengubah segalanya lagi. Yang ketiga itu adalah update OS yang makin lama. Jadi kemarin aku sempat ngegoreng isu-isu dari Android dan skin-skinnya zaman sekarang yang bloatware lah, yang terlalu paranoid lah, sensitif lah kayak gitu. Tapi ada satu hal lain yang perlu aku apresiasi. Sekarang jaminan update-nya makin panjang daripada dulu. Dulu HP flagship aja cuma brand tertentu yang ada jaminan update software. Google atau Samsung kayak gitu. Dan itu pun nggak selama sekarang, mungkin 3 tahun, 4 tahun kan. Dan karena itu juga custom ROM jadi lebih populer di zaman dulu. Karena setelah selesai, ya udah nggak dapat update lagi kan. Jadi sekalian custom ROM aja kayak gitu. Tapi sekarang semua HP flagship dan mid range atas dapat jaminan update. Kayak contohnya flagship dari Xiaomi kayak gitu dapat 4 sampai 5 tahun update. Oppo juga sama, dan kalau contohnya yang paling ekstrim itu Samsung. Dulu HP murah Samsung itu paling sekali atau 2 kali lah mentok. Dan sekarang A07 HP termurah mereka itu 1,5 jutaan. Itu bisa dapat 6 kali update OS. Nggak tahu gimana caranya HP itu bisa survive 6 kali update. Dengan storage-nya yang cuma 64 GB dan RAM-nya 4 GB. Tapi tetap aja mereka jamin dapat 6 kali. Jadi sekarang makin banyak HP yang dukungan softwarenya makin panjang. Dan mungkin ini karena juga spek HP sekarang, chipsetnya itu udah memadai lah buat dipakai beberapa tahun. Bahkan yang entry level pun. Yang keempat, HP yang makin tahan. Tahan banting, tahan air, semacamnya. Dulu itu jarang banget ketemu HP tahan air di HP non-flagship. Bahkan HP flagship pun ada yang masih nggak tahan air. Aku ingat iPhone X itu cuma IP67 atau bisa direndam 1 meter selama 30 menit. Sekarang banyak banget HP non-flagship yang punya IP rating 67 ke atas. Yang paling meningkat di sektor ini adalah grupnya Oppo sih, kayak Realme dan OnePlus juga. Mereka seluruh lininya sekarang punya IP rating dan military grade. Bahkan HP 2 jutaan Realme, yaitu Realme C75 itu udah punya standar militer dan IP69. Itu IP69 itu biasanya cuma ketemu di flagship doang. Nah dia, artinya dia bisa direndam di air yang panas. Dan tentu aja ini bukan Oppo doang trennya. Pabrikan lain juga nggak kalah, walaupun kebanyakan itu masih di IP54, tapi sekarang makin banyak lah yang punya IP rating 60-an. Contohnya kayak Xiaomi lagi. Dari tadi aku nyebutin Xiaomi karena kayaknya itu paling memorable aja deh. Jadi Redmi Note 14 Pro 5G itu yang dia punya IP68. Walaupun harganya jauh lebih mahal dari Realme C75. Tapi dia udah cukup lumayan di harga 5 jutaan. Udah dapet IP68. Karena beberapa tahun lalu kayak gitu nggak ada sih harga 5 jutaan yang dapat rating 68 kayak gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang patut diapresiasi, dan semoga ini diambangi dengan dukungan software yang lebih lama lah biar hardware-nya awet, software-nya juga awet kayak gitu. Yang kelima, ini lebih spesifik sih untuk ke para audiophile yang nonton dan yang suka dengerin musik. Jadi spatial audio yang sekarang udah jadi standar. Jadi spatial audio ini kayak Dolby Atmos atau DTS:X itu adalah kayak fitur yang bikin suaranya itu terpisah. Jadi kayak ada ruangannya sendiri waktu kalian denger pakai earphone atau headset kalian. Dan ini adalah sesuatu yang udah makin jadi standar di pasar HP. Bahkan HP termurah Samsung dari 2 tahun lalu yaitu Galaxy A05 udah punya fitur ini. Dan fitur ini mungkin nggak terlalu berpengaruh ya untuk orang-orang yang mungkin kayak casual listener yang cuma dengar lewat speaker HP atau Bluetooth speaker kayak gitu. Tapi ini adalah fitur yang benar-benar game changer untuk seseorang yang suka dengerin musik dan audiophile kayak gitu. Dengerin lagu di Apple Music yang ada format Dolby Atmos-nya. Rasanya itu udah kayak dengerin lagu lain. Karena banyak banget detail yang awalnya ketimu di mix aslinya.
Sekarang kedengeran dengan jelas karena mereka dipisah dan punya ruangnya sendiri waktu kalian dengerin. Walaupun pakai earphone yang nggak perlu mahal-mahal deh. Pakai ayam 200-300 ribuan kayak Soundnote Zero atau Tangzuaner kayak gitu udah kerasa. Dan karena soundstage-nya ini yang kerasa lebih luas, tentu aja efek banget ke lagu yang emang targetnya itu terdengar gede dan megah gitu. Dan kalau kalian pengen dengerin efek spatial audio ini secara maksimal, aku saranin sih download Apple Music di HP kalian. Sekarang juga. Sekarang download Apple Music. Bikin akun, pakai free trial sebulannya, pasang earphone atau headphone favorit kalian, nyalain opsi spatial audio di Apple Music dan dengerin Sparkle Move version yang soundtracknya Kimi no Na wa itu. Bandingin dengan mix yang biasanya. Karena rasanya kayak kalian di dalam konser. Dan kalian bisa dengerin semua instrumen yang dipakai di orkestra itu. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Like kalau udah suka, subscribe, dan komen. Tren lain apa yang kalian suka di HP-HP baru itu. Gitu aja sih. Thanks. Bye.